Hei Mas Bim, ayo kita mulai. Bentar Bang Billy, selesaikan dulu ini. Yuk kita mulai. Hei kawan, Anda sedang mendengarkan Realita Podcast. Bersama kami tuan rumah di sini, saya Bang Billy dan kawan saya Mas Bimo. Selamat mendengarkan. Halo Mas Bim. Halo Bim, gimana? Sorry, PSBB. Oh iya, Iya. nggak Gak apa kan? apa-apa. Ini mau gimana coba? Yang penting Iya. tetap ini ya. Kita PSBB ya, Jawa Timur, Surabaya khususnya saat ini ditambah ya jadi tanggal 8 Juni ya. Tambah lama karena orang yang nggak pernah mau nurut juga. Iya banyak orang yang nggak mau nurut ya. Masih banyak di warkop itu masih banyak orang kumpul. Ya. Terus mall itu beberapa waktu lalu masih ramai. Oh ya? Ya, Galaxy Mall dekat rumah saya itu. Itu parkir masih penuh. Oh. Ya nggak terlalu penuh sih, tapi masih terisi. Oke. Masih terisi banyak. Jadi itu kan menunjukkan bahwa pengunjung masih banyak. Gitu. Bener. Pengunjung masih banyak. Karena aku selama masa pandemi, Iya. jujur nggak pernah keliaran dan Kamu di mana aja, Bil? ya ada di suatu ya menyendiri lah. Tapi tetap untuk berkarya tetap. Iya. Dan nggak pernah lihat situasi luar sehingga ya itu aktivitasku wes gimana lagi ya? Iya. Ya, dia sudah kayak gini lah. Sudah berapa bulan? 2 bulan ya? 2 bulan. Bulan. Ada nggak, Bil? Ada, jadi COVID masuk nih ke Indonesia. Oke. Akhir Februari kan, awal Maret. Terus kemudian masuk ke Jawa Timur pertengahan Maret itu kan. Terus kemudian PSBB diterapkan pemerintah daerah. Ini berpengaruh nggak, Bil, ke kehidupan seharian? Jujur kalau aku berpengaruh. Ada Berpengaruh pengalaman nggak? Karena kan masih kuliah. Masih kuliah. Ketika kuliah itu kan interaksi itu penting banget. Apalagi kalau ada tugas yang ya harus keluar, harus cari data, ya harus berhenti. Apalagi kuliahmu sosial ya? Iya, psikologi. Berhubung ya untungnya ini ya masih semester 2 sehingga mungkin untuk interaksi sosial yang untuk mencari data masih belum banyak. Jadi masih diuntungkan lah. Untuk kakak-kakak yang di semester 3, 4, 5, wah itu apalagi yang skripsi itu wah parah. Ada teman sih S2 di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya. S2 psikologi. Dia penelitiannya harus ke sekolah dan ini selama PSBB sekolah kan nggak ada aktivitas. Hingga nggak tahu kapan ini. Bener. Ya kita prihatin ya. Gimana? Selain perkuliahan, Bil, apakah ada aktivitas yang sebelumnya itu kamu sering, tapi bukan gara-gara sebelum COVID masuk ini sering, terus setelah COVID ini jadi jarang atau bahkan nggak pernah sama sekali? Jarang atau Ada nggak pernah. aktivitas nggak? Ada kebiasaan nggak? Aku biasanya kalau ini tetap kuliah sih, tapi di luar perkuliahan. Abis kuliah itu pasti nongkrong dan bahas pelajaran. Oke. Jadi ketika kalau kuliah online sekarang kita kan individu tes, melihat soal, melihat dosen menerangkan. Biasanya kita pasti evaluasi, paham nggak kamu? Nah ngobrolin itu pas nongkrong. Ngobrol sambil ngopi mungkin. Itu yang hilang dan Kebiasaan itu nggak ada. kebiasaan itu bahkan itu dirindukan sekarang sama teman-teman semua Begitu. karena itu juga itu metode belajar paling ampuh untuk remind lagi, calling lagi. Masih fresh kan? Masih fresh. Habis belajar terus lanjutkan diskusi. Bener. Kalau nggak ada itu, ya jujur saja sekarang saya bingung. Ini semester 2 ini belajar apa tuh? Sama sekali nggak ada yang apa ini harus buka PowerPoint lagi kan nggak enak. Kalau abis berkuliah terus nongkrong dibahas itu wah di otak itu nempel terus. Ini. Nah, Bil, akhirnya itu dirindukan.
akhirnya dirindukan. Lalu apa aksi kalian supaya kerinduan itu terjawab, supaya kerinduan itu menemukan penawarnya? Sampai sekarang masih belum nemu ya. Belum nemu. Tapi ada sih sempat video call bareng-bareng untuk bahas satu mata pelajaran gitu kan. Mata kuliah. Itu penawar itu sudah kan? Itu ya tapi kurang sehingga nggak puas ya. Iya, nggak puas sehingga nggak dilanjutkan. Percuma bro. Ayo ning omahku ae. Kalau bahasa Surabaya arek Surabaya kan. Ning omahku ae wis. Enggak usah wis. Ini PSBB bahaya kan. Mereka kita takut sih, nggak cuma mereka. Aku pun juga takut. Ya itu yang dirindukan banget dan wis ya mau diapain lagi ya. Benar. Tapi artinya gini, kalau teman-temannya Billy dan Billy mencoba mencari solusinya, tapi solusi itu akhirnya nggak ini ya, nggak feel aku. Nggak banget. Oke, mungkin bisa belajar, tapi kok nggak puas gitu ya rasanya. Artinya kan berarti Billy ya, ada kebebasan kita untuk memilih untuk berbahagia sama aktivitas itu yang akhirnya sedikit menemukan virus juga. Oke. Ada kebiasaan kita yang biasa aku lakukan, yang biasa kita lakukan, yang akhirnya karena ada COVID ini harus kita redam, bahkan kita hilangkan sama sekali. Iya. Contoh kasus sebelum COVID masuk, saya punya kebiasaan setiap weekend itu menemani retreat atau menemani training gitu. Karena ada COVID dan ini akhirnya membuat pemerintah pusat maupun daerah membuat kebijakan untuk mengurangi aktivitas sosial. Akhirnya training ngumpul-ngumpul tidak ada. Iya juga. Aku pun juga mencoba mencari solusi penawar, yaitu ada beberapa waktu lalu ada satu komunitas yang meminta untuk ayo kita bikin kelas online 2 minggu. Iya, menemukan penawar, tapi ada rasa di sini yang definisinya sulit ya, tapi kayak kurang lah. Kurang kayak makan sayur tanpa garam mungkin ya. Hambar. Artinya ada kebebasan kita yang sedikit terpenjara, ya kan? Setuju aku. Rasa ini tetap ada di sini, nggak bisa keluar. Benar, setuju. Nah, bicara soal kebebasan, kebebasan itu kan ya sesuai juga dengan slogan kita ya, Realita Podcast ini. Setiap orang punya kesempatan. Artinya setiap orang punya kebebasan untuk memilih melakukan atau tidak melakukan, untuk memilih berbicara atau tidak berbicara, berpendapat atau tidak berpendapat, bahkan memilih untuk bahagia atau tidak bahagia. Oke. Dalam setiap fase hidup kita ini kan pasti dihadapkan sama pilihan. Benar. Yang itu korelasinya nanti ke kebebasan. Kita masing-masing punya kebebasan. Nah, ada nggak pengalamannya Billy dalam hidupnya? Saya ambil satu saja, ditarik satu pengalaman saja yang mengajak Billy, pengalaman itu akhirnya mengajak Billy untuk memilih atau dihadapkan pada pilihan. Pilihannya bisa jadi 2, 3, 4. Oke. Ada nggak tuh? Ada. Mungkin enak kita ngobrolin. Ada. Ini mungkin jadi problem buat semua teman-teman di usiaku 17 tahun sampai 21 tahun gitu. Kamu berapa tuh? Masih 19 dong. Kamu 8 kamu. Ngawur. Iya. Ini yang lebih tua. Enggak, saya masih 18. Terus. Oke. Ada kalanya kita bikin konten umur nanti ya. Gampang banget itu. Tinggal review. Gini, di usia yang 17 sampai 21 tahun mungkin ya, mau dewasa awal itu rata-rata ya mencari jati diri. Itu kata kunci yang tepat untuk semua orang supaya paham bahwa mencari jati diri. Sehingga kayaknya semua aturan itu bakal dibabat. Apa sih ini? Dibantah sama orang itu ya. Iya, meskipun siapa yang membuat aturan, Billy termasuk.
Iya dong. Ini aku merasakan. Misal orang tua yang buat peraturan, kamu jangan keluar sampai malam-malam ya. Sebelum pandemi misalnya deh. Kalau pandemi kan mungkin jelas PSBB ada sebelum pandemi. Karena apa? Bla 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 bla. Mungkin kamu sakit, kamu banyak lo tugas kuliah dan lain-lain. Padahal sejujurnya dari dalam diri kita itu membara untuk siapa tahu nih, kayak Billy menemukan satu hal yang sangat disukai dan flow banget di dalamnya, mengalir sampai lupa waktu. Misalnya. Di luar. Nah, maksud dari cerita ini apa? Bahwa sebetulnya orang tua Billy itu untuk melarang Billy untuk keluar. Orang tua Billy ini bapak ibu atau ibu. Billy manggilnya apa? Bunda. Jadi bunda. Tapi bapak nggak memberi peraturan. Jadi apa kayak ada jam malam misalnya kayak gitulah. Jam berapa kalau boleh tahu? Jam 11. Oh ya? Jam 11. Kalau lebih dari itu apa yang akan Billy alami dari bunda? Simple. Hanya dicerewetin sebetulnya. Di telepon gitu. Di telepon. Kalau anak-anak bilang di spam, bos. Weh, pulang weh. Oke. Telepon guys. Aduh. Spam call ya. Iya, spam. Ibunya nggak dikangenin. Wah, jadi bapernya mamaku, bundaku tuh bapernya itu baper masih kayak aku sama pacarku gitu lah. Iya. Kamu kok enggak? Kamu anggap aku ibu apa enggak? Kayak gitu. Sampai terlontar. Terlontar dan astaga, perkara jam 11 malam itu semua terlontar. Oke. Jadi jujur kebebasanmu jadi akhirnya kamu merasakan kebebasanmu terpenjara gitu. Tapi kamu memilih untuk bebas dengan cara keluar itu tadi. Karena apa? Karena jujur di rumah tidak dapat apa-apa. Dalam tanda kutip adalah apa yang aku sukai. Misal aku menyukai naik sepeda. Masa aku naik sepeda di dalam rumah? Ya nggak mungkin gitu loh. Bisa kayaknya, tapi goesnya nggak bisa. Nah, contohnya kayak gitu. Ya. Nah, masalahnya yang aku perlukan adalah ya untuk berkarya di bidang visual, misal buat YouTube atau buat podcast kayak gini yang kita lakukan sekarang, atau buat aku gambar juga. Nah, kayak gini nih, ini nggak mungkin bisa dilakukan di rumah. Karena aku harus mengajak temanku, harus setting dulu, harus menyiapkan konten, dan itu proses yang panjang dan lama. Dan di situ aku berharap apa? Aku keluar ini bukan karena sesuatu hal yang buruk gitu loh. Ya, aku berharap kamu tuh percaya, Bunda, Mama, kamu tuh percaya sehingga aku bisa mengembangkan diriku di sini. Artinya di balik pilihanmu Bil untuk tetap keluar itu kan kamu punya niat yang bagimu baik. Bener. Karena saya juga sudah pernah nakal dulu ya kan, SMP, SMA, dan saya merasa cukup. Nakalnya ya. Iya, aku merasa cukup dan nggak perlulah kayak gitu. Nah, mumpungnya ada kegiatan yang semacam ini, ini lebih bagus ini. Makanya aku bela-belain mati-matian. Dalam tanda kurung mencari jati diri. Oh ya, kayak gitu juga. Berpetualang untuk menemukan path hidupnya ya untuk. Iya. Hidup. Terutama kan masih umur segini. Ya apa mas? Kalau umur segini hanya diam. Mungkin pilihanku agak buat subjekku sendiri, aku sendiri sih, tidak mau memikirkan mungkin perasaan orang tua dan lain-lain. Tapi it's my choice. Ini pilihanku. Betul. Tapi Bil, aku mau tanya Bil. Bunda, mamahmu itu sudah tahu isi, maksudnya latar belakang kenapa kok Billy memilih untuk tetap keluar meskipun ada larangan. Apakah mamamu memahami? Sudah memahami? Sebetulnya kalau paham dan tidak paham itu seharusnya paham. Karena apa? Karena dia juga pernah muda. Tapi gini, versinya Billy kan berarti seharusnya paham. Apakah Billy sudah menyampaikan? Gitu? Apakah sudah menyampaikan? Jujur kalau menyampaikan sudah pernah dan kayaknya bias gitu. Bias karena apa itu? Aku anaknya kamu, Bunda gitu kan. Sehingga yang namanya anak, kasih sayang itu kan sudah pasti ada tuh antara ibu dan anak.
tidak mau anaknya sakit, tidak mau anaknya terlukai. Padahal kalau Billy sendiri merasakan Billy perlu sakit gitu loh, supaya tahu rasanya. Mungkin teman-teman juga banyak yang cuma di rumah ngikutin orang tua. Kamu tuh perlu sakit gitu loh. Kamu perlu tahu jatuh, kamu perlu tahu kecelakaan sebelum nanti kamu kalau kecelakaan sekali terus minta ke orang tua ngerengek-ngerengek. Rasakan dulu, maka itu oh ya begini. Udah, kalau tahu selesai gitu. Itu dari sudut pandang Billy. Dari sudut pandangku. Lalu Bil, apakah mamamu pernah menyampaikan atau Billy sudah menangkap maksud baik mamamu apa sehingga mamamu meminta Billy tetap di rumah? Sebetulnya sudah banget karena maksud dan tujuan orang tua itu selalu baik untuk anak, pastilah. Ya, tujuan mamamu untuk melarang pergi itu apa? Tujuannya adalah supaya kamu istirahatnya cukup, itu toh. Karena kegiatanmu banyak. Nah, masalahnya jujur Billy juga belajar untuk manage diri sendiri sehingga ya kalau waktunya sampai harus subuh dan lain-lain sebenarnya ada kesalahan juga dari aku kok bisa sampai segini ya. Tapi kalau dilihat lagi ya memang harus gitu loh. Jadi harus ada pengorbanan. Nah, makanya pelajaran yang aku dapatkan adalah mengorbankan waktu. Ini kayak aku menggali, ya mau mencari emas ya harus menggali dulu masa muda. Nanti waktu-waktu aku yakin pasti dapat tes gitu. Itu dari pandanganku sehingga oke lah, Bunda aku tahu maksudnya gimana. Ini dipahami ketika Billy dan mamanya saling bicara atau hanya menerka-nerka? Ya hanya saling bicara. Karena sempat sudah sempat ketemu. Yang ketemu itu adalah untuk berantem tapi. Yo, pasti wah iki. Itu biasanya pasti di situ kan. Iya. Dan Billy itu tipenya kalau kamu nggak rasional, aku nggak suka. Kamu orang tua lo, ayo please gitu loh. Tapi artinya saat momentum itu terjadi, Billy pun sedang emosi juga. Iya, karena aku tuh bener. Tapi kamu istirahat Bill. Aku kan aduh. Iya. Ada perspektifnya Billy, ada perspektifnya mamanya. Kayaknya akan lebih enak kalau mamamu ada di sini ngobrol juga ya. Tapi kan gini. Iya kan ya? Iya toh. Iya, oke lah. Billy dengan pilihannya Billy, dengan sudut pandangnya Billy. Ya. Tidak. Saya pikir teman-teman yang lain juga pasti, saya pun juga kalau ketika memilih sesuatu pasti latar belakang itu pasti baik, luhur. Ya kan? Gak ada yang aku pengen jahatin orang untuk pokoknya pengen jahat aja, enggak ada. Pasti aku pengen, at least ya misalkan penjahat pun pengen jahatin orang karena mungkin karena dia nggak bisa punya makan, sehingga dia harus berbuat jahat. Karena dia mungkin ingin merasakan kegembiraan. Iya. Ya kan? Ada ya situasi psikologis yang membuat kita melakukan kejahatan untuk bergembira itu kan ada. Nah, Billy memilih itu ya pasti ada landasannya. Ya, tadi Billy ungkapkan. Mamanya Billy pun pasti demikian. Iya benar. Ya kan? Ada. Pasti ada niat luhur. Ya. Ya. Kalau itu berjumpa, tahu ini niatnya luhur ya sudah. Ya kan baiknya kayak gitu. Seharusnya gitu ya. Temuin solusi akhirnya. Iya benar. Tapi kalau ketemu jelek, satu bawa pisau, satu bawa panci, terus niatnya perang, ketemunya ini niatnya perang, tidak untuk bahas ini nih ada gembolan ini yang perlu kita obrolin. Kan akhirnya bias kalau kan bias. Makanya tadi pertanyaanku apakah ketemunya dengan emosi? Ternyata ketemunya emosi juga ya. Ya bawa kepentingan. Kamu tuh kayak gini loh. Ya, tapi nggak kayak gitu kan. Ya, tapi aku orang tuamu. Sebentar. Aku umur berapa? Jadi perdebatan yang kayak gitu sudah sering dan Billy merasakan. Aku merasa apakah aku berdosa juga ya? Aku rasa enggak. Iya, enggak ada yang salah di sini. Billy nggak salah, tapi mamanya Billy juga nggak salah. Iya makanya. Billy nggak salah, tapi mamanya Billy nggak salah. Itu perlu dicatat. Karena itu tadi masing-masing Billy punya niat yang luhur, mamanya Billy punya niat yang luhur, gitu. Oke. Tapi bagaimana caranya ini ketemu nih di tengah,
di meja makan atau di mana yang tidak melibatkan efek emosi dari pelarangan yang kamu bantah tadi. Oke. Nanggap ya? Oke. Nanggap kan? Nanggap. Dulu aku pernah waktu kecil mengalami juga. Ketika aku sama mbakku, kakak perempuan itu bertengkar. Ibu almarhum itu justru marahin aku untuk aku diam. Kamu diam. Ngalah. Emosi jiwa dong. Ini dilukai kok malah suruh ngalah sih. Ini dilukai kok suruh diam sih. Oke. Tapi akhirnya kalau kayak parasut itu ada ketika lompat dari pesawat, jatuh banget itu kan. Itu rasa menahan emosi. Tapi ketika parasut dikembangkan, berat. Ketika sudah diam gitu, aku diam. Ketika terjun diam. Waktu itu sih momentumnya adalah aku diminta untuk diam, hilangin marahnya, hilangin marahnya. Setelah itu waktu tidur siang, biasanya tidur siang dikelonin sama ibu. Ini masih kecil ya. Terus kemudian ibu ngomong, coba kamu lihat, perlukah kamu marah? Oke. Terus aku mikir, iya loh. Ternyata marah itu apa ya, exhausting gitu, kayak ngabisin energi banget gitu. Bahkan lebih jauhnya lagi ketika Billy tadi cerita, ternyata marah itu bisa bikin kita buta. Iya, benar. Bahkan teknik yang ibu ajarkan saat itu adalah, mungkin kalau teman-teman mengenal ada pause atau kontemplasi mengamati. Dengan mengamati kan kita harus diam. Iya nggak sih? Kamu nggak perlu untuk masuk, kamu hanya diam untuk melihat mungkin. Gini, kalau rasakan. Pernah nggak sih kita pilih lagi dapat alamat terus kemudian harus cari alamat itu karena nggak tahu. Buka Gmap kan nggak bisa sambil nyetir. Oke. Ya kan? Kalau sudah di areanya, nggak mungkin kita bisa nemuin alamat dengan cara ngebut. Benar, ya kan? Benar banget. At least mengurangi kecepatan. Dan bahkan mungkin berhenti. Ya. Mungkin berhenti, turun, tanya orang. Iya kan? Setuju. Benar. Itulah mungkin juga kita ketika ketemu sama pilihan kebebasan kita, kita ada baiknya kita, ya itu tadi apa? Diam dulu aja, diamati. Kalau aku milih ini, atau sebelum dari milih ini atau milih itu adalah, ini sebenarnya masalahnya apa sih? Iya. Jangan-jangan cuma sudut pandang gua aja yang perlu ku adjust lagi, atur ulang. Nggak salah sudut pandang itu, benar. Cuman mungkin perlu ku atur ulang atau ku lebarkan lagi sudut pandang. Nanggap. Maka kayak harus berdamai atau bertoleransi. Gini, akhirnya diri perlu menahan diri. Oke. Untuk tidak emosi. Oke. Lalu melihat kembali lebih luas. Sebenarnya sudut pandangku, ya benar, oke benar sudut pandangku. Sudut pandangnya mama, iya sih benar kayaknya. Tapi sih benernya di mana ya? Aku pengen tahu nih. Oke. Nah, itu mengamati. Iya nggak sih? Iya. Itu mengamati. Akhirnya di titik ini Billy toleran sama mama. Billy toleran sama pilihanmu tadi. Iya. Karena Billy menahan diri. Toleran kan dari bahasa Latin, toleran. Menahan diri. Iya nggak sih? Iya. Bener juga. Bagaimana? Apakah mau dicoba dalam seminggu ini? Coba. Ya amati dulu, nggak usah keburu, nggak usah seminggu deh. Billy punya waktunya sendiri, punya durasinya sendiri. Oke. Coba dilakukan dengan cara meredam amarahnya. Nggak seneng aku di rumah terus. Coba ngalah. Kalau aku tadi nggak seneng aku dijahatin sama mbakku terus. Mbakku tuh usil sebenarnya dia sayang banget. Tapi ya caranya gitu. Usil itu tadi. Usil tapi nggak seneng aku diusilin. Aku pengen balas. Aku harus balas. Aku diminta oleh almarhum ibu itu untuk, udah kamu peluklah rasa nggak senengnya itu.
Peluklah rasa nggak seneng karena Billy harus di rumah terus, supaya akhirnya Billy mulai, oh iya, maksudnya mamaku kayak gini. Oke. Oh. Jadi memang kalau bicara perkara kebebasan ya itu oleh banyak pilihan. Billy punya kebebasan, itu haknya Billy. Tapi mamanya Billy juga punya kebebasan, itu haknya mamanya Billy. Iya. Tapi bagaimana kebebasan ketemu kebebasan bisa berjalan berirama, berdampingan. Ini baru konteks person to person, bukan kelompok sama kelompok, bukan komunitas sama komunitas. Itu mana lagi? Asik gak sih kita bahas soal hidup kayak gini nih? Asik banget. Ya kan? Dan aku langsung dapat, oh iya. Dan pasti semuanya juga butuh yang kayak gini-gini. Teman-teman pasti juga mengalami dan perlu mengalami kayak gini. Benar. Ketemu kebebasan dan ya kalau kita mau ketemu kebebasan ya kita berhak untuk bebas. Tapi sebelum itu kita renungkan dulu. Oke, benar. Iya. Jadi kita di hari ini sudah belajar soal kebebasan, ya kan? Benar. Sedikit kita di akhir tadi ternyata kebebasan ini mengajak kita untuk toleran. Oh iya benar. Sepakat nggak kalau next? Sepakat soal toleran. Oh ya? Wah. Oke, kalau gitu mungkin next ya. Iya. Sepakat aku sepakat. Thank you teman-teman yang sampai detik ini ya masih mau dengerin Realita Podcast. Coba ditunggu berikutnya kita mau bahas soal toleransi. Ya. Oke. Thank you Bill. Thank you PSBB coy. Oke teman-teman. Oke. Oh iya ada kamera ya.